Pagi itu, udara di perumahan sederhana, Taman Sejahtera, masih dingin. Namun, rasa dingin yang dirasa Raden, 28 tahun, dan Sari, 25 tahun, justru datang dari seberang pagar rumah mereka. Dari jendela dapur, Sari melihat ibu mertuanya, Ibu Wijaya, 55 tahun, dengan mata sembab memandang ke arah rumah mereka sambil menggelengkan kepala pelan. Sari menunduk, tangan gemetar memegang teko. Sarapan sudah siap, Rat, ucap Sari lembut, menata nasi goreng sederhana di meja. Raden, yang baru turun dari sajadah usai sholat subuh, hanya bisa menarik napas panjang. Dia menatap istrinya, matanya penuh beban. Tadi pagi, Bapak telepon lagi. Bertanya apa kita tidak bisa mengirimkan sedikit saja untuk bantu biaya adikku les kuliah. Kita sudah bahas ini, Rat. Tabungan kita tinggal untuk bayar kontrak bulan depan dan untuk persiapan klinik. Bisik Sari, suaranya lirih tapi tegas. Aku tahu. Tapi mendengar suara bapak yang kecewa, rasanya. Raden memicingkan mata, menahan sesuatu di pelupuk mata. Inilah rutinitas mereka. Sejak menikah 2 tahun lalu dan memutuskan untuk tinggal di kota, mereka dianggap sebagai pasangan paling kikir dan durhaka oleh keluarga besar Raden. Padahal, mereka bukan tidak mau memberi. Tapi ada sebuah rahasia besar yang mereka simpan. Sebuah tujuan mulia yang membuat mereka harus berpuas diri hidup pas-pasan dan menahan sakitnya dicap sebagai anak tidak berbakti. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Mari kita simak cerita selengkapnya. Fajar di perumahan Taman Sejahtera baru saja menyingsing, menyibak kabut tipis dan hawa sejuk yang menyelimuti barisan rumah sederhana. Namun, bagi Raden dan Sari, dinginnya pagi itu tidak ada apa-apanya dibanding dinginnya tatapan yang datang dari seberang pagar rumah kontrakan mereka. Dari balik jendela dapur berukuran kecil, Sari dengan pandangan sayu mengamati ibu mertuanya, Ibu Wijaya, yang berdiri di teras rumahnya. Wajah wanita parubaya itu tampak sembab, matanya merah, dan kepalanya menggeleng-geleng perlahan seolah menatap sesuatu yang sangat menyedihkan. Tatapannya tertuju tepat ke arah rumah Raden dan Sari. Sari menarik napas dalam, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya, lalu kembali menata sarapan sederhana di atas meja kayu lapuk mereka. Sarapan sudah siap, Rat. Suara Sari keluar lirih namun terdengar jelas dalam keheningan rumah mereka. Ia menyusun 2 piring berisi nasi goreng kampung dengan telur mata sapi di tengahnya, ditambah segelas teh hangat untuk masing-masing. Kehidupan mereka memang pas-pasan, tetapi Sari selalu berusaha membuat suasana rumah tetap hangat. Raden, yang baru saja mengakhiri sholat subuh dengan sajadah masih tergulung rapi di tangannya, mengangkat wajah. Ada kedalaman di matanya, sebuah beban yang seolah tak pernah sirna. Tadi pagi, sebelum azan, Bapak telepon lagi. Ujarnya, suaranya berat. Ia duduk di kursi, menatap nasi goreng tanpa nafsu. Beliau bertanya, hanya sekali lagi, apa benar kita tidak bisa mengirimkan sedikit saja untuk membantu biaya les adik bungsu? Katanya, nilai adik kita jatuh karena tak bisa ikut bimbel seperti teman-temannya. Sari pun duduk di hadapan suaminya. Tangannya yang kecil meraih tangan Raden yang menggenggam erat sendok. Kita sudah berdiskusi panjang lebar tentang ini, Rat. Tabungan kita, itu bukan sekadar tabungan. Itu untuk membayar kontrak rumah ini bulan depan, dan yang lebih penting, untuk persiapan terakhir klinik. Kontribusi terakhir kita sebelum proyek itu benar-benar bisa berjalan. Ucapannya tegas, meski di baliknya ada getar kecemasan. Dia tahu betapa sakitnya hati Raden. Aku tahu, sayang. Aku ingat setiap detailnya. Tapi, mendengar suara bapak yang pecah, suara yang dulu begitu kuat dan penuh keyakinan saat menyekolahkanku, kini penuh kekecewaan dan pertanyaan, rasanya. Raden memicingkan matanya, menahan air yang hendak meluber dari pelupuk mata. Sebagai anak sulung, harapan utama keluarga, dia merasa seperti telah mengkhianati sebuah sumpah tak tertulis.
Inilah rutinitas pagi mereka selama 2 tahun terakhir. Sejak memutuskan menikah dan memulai hidup di kota ini, label, pasangan kikir, dan anak durhaka telah melekat erat seperti stigma. Setiap telepon dari kampung halaman Raden di Jawa Tengah adalah sebuah pisau tumpul yang menggerus hati mereka perlahan-lahan. Mereka dicaci karena dianggap egois, mengumpulkan harta untuk diri sendiri setelah berhasil menjadi sarjana dan bekerja di perusahaan ternama. Yang tidak diketahui siapapun adalah sebuah rahasia besar yang mereka kubur dalam-dalam. Sebuah tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar memenuhi permintaan materi keluarga. Sebuah pengorbanan diam-diam yang membuat mereka harus memilih untuk hidup sangat hemat, menahan diri dari membeli barang-barang baru, bahkan seringkali makan dengan lauk yang itu-itu saja. Semua itu demi sebuah impian yang akan mereka wujudkan, mendirikan dan membiayai operasi gratis sebuah klinik mata kecil untuk warga tidak mampu di kampung halaman Raden. Klinik itu adalah wasiat almarhum kakek Raden, seorang mantan bidan desa yang selalu bercita-cita memiliki fasilitas kesehatan sederhana untuk masyarakatnya. Raden dan Sari menganggap ini bukan sekadar proyek, tapi sebuah panggilan jiwa, bentuk bakti mereka yang sesungguhnya pada tanah kelahiran dan pada kemanusiaan. Namun, mereka harus melakukannya dalam diam. Karena pengalaman pahit mengajarkan mereka, jika keluarga besar tahu, impian ini akan kandas sebelum terlaksana. Niat baik akan dikalahkan oleh desakan untuk memprioritaskan kebutuhan keluarga inti yang dianggap lebih nyata dan mendesak. Jadi, mereka memikul salib ini berdua. Menjadi orang jahat di mata orang-orang yang paling mereka cintai, demi sebuah kebaikan yang mereka yakini akan menjangkau lebih banyak orang. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, mereka menyelesaikan sarapan dalam hening, hanya diselingi suara sendok yang berdentang dan desahan sesekali. Di luar, tatapan Ibu Wijaya akhirnya beranjak pergi, meninggalkan kesan pedih yang sekali lagi menggores luka di hati kedua manusia muda itu. Pertanyaan besar yang selalu menghantui. Sampai kapan kami harus menanggung beban ini? Dan apakah mereka akan pernah memaafkan kami ketika kebenaran terungkap nanti? Pasar tradisional, Sri Ratu, ramai dengan aktivitas pagi. Sari, dengan tas belanjaan anyaman rotan yang sudah usang, berjalan hati-hati di antara los-los sayuran. Matanya jeli memilih sayuran yang masih segar namun harganya paling terjangkau. 2 ikat kangkung, beberapa buah wortel, dan tahu putih. Itu cukup untuk makan mereka hari ini dan besok. Tiba-tiba, dari balik tumpukan cabai merah, telinganya menangkap suara yang familiar namun membuat dadanya sesak. 2 perempuan separuh baya, tetangga satu kampung dengan keluarga Raden yang juga merantau ke kota, sedang asyik mengobrol sambil memilih ikan. Iya, betul. Itu kan istri si Raden, anak sulung Pak Wijaya. Katanya sih dia yang mendominasi. Pelit banget. Gajinya Raden yang gede semuanya dia pegang. Terus nyuruh suaminya jangan kasih uang sepeser pun ke orang tua. Kasihan ya Bu Wijaya. Dulu sampai jual tanah sedikit buat biaya kuliah anaknya yang pertama itu. Sekarang udah sukses. Lupa daratan. Ditinggal di kampung. Katanya sih anak durhaka model begitu. Setiap kata seperti jarum tajam yang menusuk-nusuk jantung Sari. Tangannya menggenggam erat seikat kangkung hingga batangnya nyaris patah. Nafasnya tersengal. Ingin sekali dia berbalik, menghampiri kedua wanita itu, dan berteriak meneriakkan kebenaran. Ingin dia jelaskan bahwa mereka bukan pelit, bahwa uang itu ada tujuannya, bahwa mereka justru sedang berjuang untuk sesuatu yang mulia. Tapi bayangan wajah Raden yang penuh tekad muncul di pikirannya. Janji mereka berdua. Kita diam dulu, Sar. Sampai segalanya siap. Sampai klinik benar-benar berdiri dan bisa beroperasi. Nanti, saat mereka melihat hasilnya, mereka akan mengerti. Percayalah. Janji itu yang selalu menahan langkahnya. Dengan kekuatan sekuat tenaga, Sari membalikkan badan, berjalan meninggalkan los sayuran menuju penjual tahu. Air mata yang tak tertahan akhirnya menitik, jatuh di antara tumpukan tahu putih, menyatu dengan air rendaman. Bukan air mata marah, melainkan air mata kepedihan yang mendalam karena dipersalahkan, difitnah, dan disalahpahami oleh orang-orang yang seharusnya bisa menjadi tempatnya bersandar. Sementara itu,
Di gedung perkantoran tempat Raden bekerja sebagai analis keuangan, ponselnya bergetar di saku. Dari layar terpampang nama, Dinda, adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA. Suara Dinda di seberang telepon sesenggukan. "Kak, Ibu. Ibu lagi sakit. Kak." Batuknya nggak berhenti-berhenti. Semalam sampai sesak. Raden langsung tegang. "Kenapa baru bilang sekarang? Ibu dibawa ke puskesmas belum? Ibu melarang kami untuk memberitahu kakak." Kata ibu, "Jangan merepotkan kakakmu. Dia pasti lagi sibuk dengan urusannya sendiri. Tapi, obat dari dokter harganya lumayan. Kak, bapak juga lagi sepi orderan." Raden memegang keningnya. Rasa bersalah yang luar biasa menyergapnya. Di saat orang tuanya sakit, dia bahkan tidak dianggap sebagai tempat untuk diajak berbagi beban. Dia telah begitu jauh terasingkan oleh sebuah citra buruk yang mereka ciptakan sendiri dengan diamnya. Hatinya teriris-iris. Tepat di saat gelombang emosi itu hampir membuatnya jatuh, ponselnya bergetar lagi. Kali ini sebuah notifikasi dari aplikasi bank. Dengan mata berkaca-kaca, dia membukanya. Terpampang sebuah pesan, transfer rutin bulanan ke rekening yayasan Cahaya Hati, sebesar Rp4.500.000 telah berhasil. Itulah dia, klinik mata Cahaya Hati. Tujuan rahasia mereka. Selama 2 tahun ini, dengan disiplin besi, hampir 70% dari gaji gabungan mereka diam-diam dialirkan ke yayasan yang dikelola oleh Pak Eko, seorang aktivis sosial yang dipercaya. Uang itu untuk pembelian alat medis bekas yang masih layak, renovasi bangunan, dan yang terpenting, membiayai operasi katarak gratis bagi puluhan nenek dan kakek di kampung yang tidak mampu. Proyek ini adalah bentuk cinta mereka yang sebenarnya. Cinta yang tidak berteriak, tetapi bekerja dalam kesunyian. Namun, keputusan untuk merahasiakannya bukan tanpa alasan. Pengalaman pahit terjadi saat mereka pertama kali mencoba memberitahu niat ini 2 tahun lalu. Respons keluarga justru penuh penolakan. Buat apa bantu orang lain kalau keluarga sendiri masih kekurangan? Itu sombong. Pamer. Hardik seorang paman. Uangnya mending buat bangun rumah orang tua, atau biayain adik-adikmu. Saran yang lain. Mereka takut. Jika diketahui mereka masih menyisihkan uang dalam jumlah besar untuk proyek ini, tekanan untuk menghentikannya akan datang bertubi-tubi. Maka, jalan satu-satunya adalah menyembunyikan segala sesuatu, menanggung semua cercaan, dan terus melangkah dalam senyap. Dia menatap notifikasi bank itu, lalu gambar Dinda yang sedang menangis di pikirannya. Sebuah keputusan cepat dibuat. Dia menghubungi seorang teman apoteker di kampung, mentransfer sejumlah uang secara privat untuk membeli obat lengkap untuk ibunya, dan mengirimkan uang les untuk Dinda. Semuanya dilakukan secara anonim, melalui perantara. Dia tetap membantu, tetapi dengan cara yang tidak akan mengungkap rahasia besar mereka. Sebuah tarian yang rumit antara tanggung jawab sebagai anak dan komitmen sebagai manusia yang punya visi kemanusiaan. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali, dengan jurang kesalahpahaman yang dalam di kedua sisinya. Undangan kumpul keluarga besar di kampung halaman Raden datang seperti sebuah panggilan sidang. Hari Minggu itu, halaman rumah orang tuanya dipenuhi sanak saudara. Ada aroma soto dan gorengan menggoda, tetapi suasana yang menyambut Raden dan Sari begitu berbeda. Bukan pelukan hangat, melainkan tatapan sinis, cibiran yang disampaikan dengan senyuman tipis, dan bisik-bisik yang berhenti saat mereka lewat. Raden dan Sari datang dengan membawa bingkisan sederhana, kue basah dan buah. Sari menyapa setiap orang dengan santun, meski tangannya dingin. Raden berusaha terlihat tenang, menjabat tangan para paman dan menyapa sepupu-sepupunya. Namun, kehangatan yang dulu ada, telah hilang. Puncaknya terjadi setelah makan siang. Bapak Wijaya, yang biasanya pendiam, berdiri di tengah-tengah keluarga. Wajahnya yang mulai keriput tampak sangat lelah. Suasana langsung hening. "Raden," suara Bapak Wijaya pecah, memecah kesunyian. "Kamu adalah anak sulungku. Kebanggaan kami. Tapi sejak kamu menikah dan memutuskan hidup di kota, ibumu dan aku, rasanya seperti kehilangan seorang anak." Raden menunduk.
Tenggorokannya tercekat. Sari menggenggam erat tangan suaminya di bawah meja, memberinya kekuatan. Ini bukan sekadar tentang uang, nak, lanjut Bapak Wijaya, matanya berkaca-kaca. Tapi tentang perhatian, tentang kehadiran. Telepon saja jarang. Kami merasa tidak lagi dianggap. Tidak ada tempat di hati kalian. Apa kami sudah menjadi beban? Ibu Wijaya tidak kuasa menahan tangis. Ia memeluk tubuhnya yang kurus. Setiap tetangga bertanya, anak sulungmu yang sukses itu ngasih apa, Bu? Aku hanya bisa diam. Raden. Aku malu. Aku bilang apa? Bilang anakku sibuk? Tapi sibuk apa? Kami tidak tahu. Seketika, semua mata tertuju pada Raden dan Sari. Pandangan itu penuh dengan tuntutan, pertanyaan, dan rasa kecewa yang terpendam lama. Seorang paman, Pak Deheru, tak kuasa menahan diri. Sudah, Rat. Jangan bikin orang tua susah. Kalian berdua kerja. Pasti bisa mengatur keuangan. Sedikit saja untuk orang tua yang sudah membesarkan. Itu kewajiban. Raden menarik napas dalam. Inilah momen yang paling dia takuti. Bapak, Ibu, maafkan kami. Kami sangat mencintai kalian. Lebih dari apapun. Percayalah, setiap doa kami, setiap napas kami, selalu ada untuk keselamatan dan kebahagiaan kalian. Ucap Raden, suaranya serak. Doa? Sela seorang bibi dengan nada tinggi. Kami butuh bukti yang kasat mata. Dik, lihat kondisi rumah orang tuamu ini. Atapnya bocor di mana-mana saat hujan. Lihat adik-adikmu yang harus putus sekolah les karena tidak ada biaya. Apa kalian tega melihat mereka tertinggal? Apa kalian tega membiarkan orang tuamu hidup seperti ini sementara kalian hidup enak di kota? Kata-kata, hidup enak di kota, seperti tamparan. Hidup mereka di kota jauh dari kata enak. Kontrakan sempit, jarang makan di luar, dan jarang beli baju baru. Semua uang mereka hilang untuk sesuatu yang tidak bisa mereka ceritakan. Sari, dengan keberanian yang datang tiba-tiba, angkat bicara. Suaranya lembut tapi jelas. Bibi, kami tidak hidup enak. Kami hidup sederhana. Dan kami sangat ingin membantu. Tapi, saat ini kami memiliki komitmen lain yang... Dia terhenti, mencari kata yang tepat. Komitmen lain? Lebih penting dari orang tua? Hardik paman yang lain. Raden hampir saja membuka mulut. Hampir saja dia berteriak. Kami sedang membangun klinik untuk warga miskin di sini. Kami membantu puluhan orang. Tapi di ujung ruangan, dia melihat Pak Eko, pengurus yayasan yang sengaja diundangnya secara diam-diam sebagai teman kerja, memberikan isyarat halus. Tangan Pak Eko bergerak seperti menenangkan, lalu menunjuk ke arah ponselnya. Itu adalah kode mereka. Artinya, izin operasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten belum turun. Masih ada satu berkas yang perlu dilengkapi. Jika terbongkar sekarang, bisa jadi ada yang menghalangi dan proyek gagal total. Maka, kata-kata itu tertahan di kerongkongan Raden. Dia memilih untuk diam, menundukkan kepala lagi, menerima gelombang kekecewaan dan amarah yang dituangkan keluarga kepadanya. Dia memilih menjadi pengecut dan durhaka di mata mereka, demi melindungi impian yang lebih besar yang sedang di ujung tanduk. Adegan berakhir dengan Raden dan Sari meninggalkan rumah orang tuanya dengan langkah berat, dihantui oleh pandangan penuh luka dari ibu bapaknya dan cibiran dari sanak saudara. Citra mereka sebagai pasangan yang pelit dan tidak tahu terima kasih kini telah menjadi fakta yang tak terbantahkan dalam keluarga besar Wijaya. Perjalanan pulang ke kota dilalui dalam keheningan yang menyiksa, hanya diisi oleh isakan Sari yang tak tertahan dan desahan Raden yang penuh beban. Beban untuk memilih antara berbakti dalam bentuk yang dimengerti keluarga, atau berbakti dalam bentuk yang diakininya lebih bermakna bagi lebih banyak jiwa. Kekecewaan Aldi, adik bungsu Raden yang berusia 17 tahun, telah mencapai puncaknya. Sebagai adik yang paling dekat dengan Raden dulu, dia paling terluka dengan perubahan kakaknya. Di matanya, Raden yang dulu perhatian, suka membelikannya hadiah, dan selalu membantunya mengerjakan PR, telah berubah menjadi orang asing yang dingin dan kikir.
Dorongan dari teman-teman dan omongan tetangga bahwa kakakmu sudah dimabuk cinta dan uang oleh istrinya, semakin memperkuat prasangkanya. Suatu Sabtu sore, saat Raden berkata akan lembur, Aldi yang sedang berkunjung ke kota untuk suatu lomba memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Dengan motor sewaan, dia membuntuti bus yang ditumpangi Raden. Hatinya berdebar-debar, penuh dengan skenario buruk. Mungkin Raden pergi ke tempat hiburan mewah, atau membeli barang mahal yang disembunyikan dari istri dan keluarga. Yang ditemukan Aldi justru membuat seluruh keyakinannya selama ini runtuh berantakan. Raden turun di sebuah kawasan pinggiran kota yang jauh dari kemewahan. Dia berjalan kaki menuju sebuah bangunan sederhana berwarna putih yang masih terlihat baru. Di depan bangunan itu, sudah menunggu Sari dengan setelan baju praktis. Mereka tidak masuk ke dalam, tetapi mulai membersihkan halaman, memindahkan pot-pot tanaman, dan menyambut beberapa orang lanjut usia yang datang dengan langkah tertatih-tatih. Yang membuat Aldi terpaku adalah cara kakak dan iparnya bersikap. Mereka tersenyum tulus, memegang tangan orang-orang tua itu dengan penuh hormat, menuntun mereka masuk dengan sabar. Itu sama sekali bukan sikap orang pelit atau sombong. Penasaran, Aldi mendekat dan bersembunyi di balik sebuah pohon rindang. Dari sana, dia bisa mendengar percakapan dengan jelas. Seorang nenek dengan kacamata tebal dan mata yang terlihat buram memegang tangan Sari. Terima kasih, Enduk Sari. Sudah seminggu ini mataku dicuci. Rasanya seperti ada selaput yang mulai hilang. Tidak perih lagi. Sama-sama, Nek. Ini kan kewajiban kami. Senang bisa membantu, jawab Sari sambil membimbing nenek itu duduk di kursi tunggu. Lalu, seorang kakek berkata pada Raden yang sedang membawakan segelas air putih. Dokter Raden yang baik, semoga panjang umur dan dipermudah rezekinya. Sudah 6 bulan saya datang ke sini. Dari hampir tidak bisa lihat cucu, sekarang sudah bisa baca huruf besar. Istri saya di kampung juga mau saya ajak ke sini. Kabar yang bagus, Pak Karto. Nanti kita jadwalkan untuk ibu, balas Raden ramah, menepuk punggung kakek itu. Dokter? Enduk? Klinik? Aldi mengamati lebih cermat. Di atas pintu masuk, terdapat sebuah pelang kayu yang masih tertutup kain putih. Di samping bangunan, ada papan pengumuman kecil yang bertuliskan, Praklinik Mata. Konsultasi perawatan gratis bagi yang tidak mampu. Setiap Sabtu Minggu. Dadanya berdegup kencang. Kakaknya, selama ini, bukan sedang lembur untuk mencari uang lebih. Dia sedang melakukan ini. Sebuah kegiatan sosial diam-diam. Aldi melihat Raden dan Sari yang begitu bersemangat, begitu sabar, begitu rendah hati. Mereka yang di kampung digambarkan sebagai orang sombong dan kikir, ternyata justru sedang mencuci mata dan menuntun nenek-nenek yang hampir buta. Aldi teringat omelan ibunya. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Ternyata, urusannya sendiri adalah ini, merawat orang-orang tua yang bukan keluarganya. Dia teringat ejekan pamannya. Hidup enak di kota. Ternyata, hidup enak itu adalah menghabiskan akhir pekan untuk bersusah payah membantu orang lain tanpa memungut biaya. Air mata mulai mengalir di pipa Aldi. Rasa malu yang teramat dalam menyergapnya. Selama ini dia ikut-ikutan membenci, ikut-ikutan menyebarkan omongan buruk tentang kakak dan kakak iparnya. Padahal, di balik kesunyian mereka, tersimpan sebuah kebajikan yang begitu besar. Mengapa mereka tidak berkata-kata? Mengapa mereka memilih disalahpahami? Dia tidak bisa bergerak. Hanya bisa terduduk di balik pohon, menyaksikan pemandangan yang sama sekali tidak terduga itu, sambil hatinya tercabik-cabik oleh penyesalan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Rahasia apa lagi yang disembunyikan oleh kakaknya? Apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu, setelah mengikuti Raden dan Sari pulang ke kontrakan mereka, Aldi mengetuk pintu dengan hati berdebar-debar. Ketika Sari membuka pintu, wajahnya terlihat lelah namun masih tersenyum. Ekspresinya berubah menjadi heran dan khawatir saat melihat adik iparnya yang bermata merah. Aldi? Ini? Kenapa? Kok bisa ada di sini? Masuk, masuk. Raden yang sedang memeriksa dokumen di meja kecil juga terkejut. Dik, ada apa?
Kamu baik-baik saja. Aldi masuk. Lalu tanpa banyak basa-basi, dia memeluk Raden erat-erat. Tubuhnya gemetar. Maafkan aku, Kak. Aku sudah mengikutimu tadi siang. Aku melihat semuanya. Klinik itu. Nenek-nenek dan kakek-kakek itu. Aku malu. Raden dan Sari saling pandang. Sebuah kelegaan yang tercampur kecemasan muncul. Rahasia mereka akhirnya terbongkar. Tetapi oleh adiknya sendiri. Mereka pun duduk. Aldi menceritakan semua yang dia lihat dan dengar. Tapi kenapa, Kak? Kenapa tidak bilang dari dulu? Kenapa kalian mau difitnah, dicaci maki, dianggap anak durhaka oleh keluarga sendiri? Ibu sampai sakit karena stres memikirkan kalian. Raden menarik napas panjang, memandang Sari yang mengangguk pelan. Saatnya untuk jujur, setidaknya pada satu orang ini. Aldi, proyek klinik itu bukan hal mudah. Butuh izin, butuh peralatan, butuh dana yang tidak sedikit. Waktu kami pertama kali memberitahu niat kami, respon keluarga justru mengecilkan hati. Mereka bilang kami sok suci, buang-buang uang, tidak realistis. Mereka ingin uang itu untuk hal-hal yang mereka anggap lebih penting. Sari menambahkan, kami takut, Aldi. Takut jika keluarga tahu kami masih mengumpulkan dana besar untuk ini, mereka akan terus mendesak untuk mengalihkannya. Bisa-bisa klinik tidak jadi-jadi. Padahal, ini adalah wasiat almarhum kakek. Dan lebih dari itu, ini kebutuhan banyak orang di kampung kita yang tidak mampu berobat. Tapi ibu sakit, Kak. Ulang Aldi. Kami tahu. Jawab Sari dengan suara lembut. Dia bangkit, mengambil sebuah map dari laci. Di dalamnya terdapat beberapa kwitansi dan bukti transfer. Lihat ini. Transfer ke apotek, sehat. Di kampung tanggal 10 lalu. Itu untuk membeli semua obat ibu secara lengkap. Dan ini, transfer ke bimbel, cerdas, untuk biaya les dan buku pelajaranmu semester ini. Aldi memeriksa dokumen itu dengan mata terbelalak. Tanggal dan nominalnya cocok. Tapi, ini tanpa nama. Kami minta tolong teman Bapak Eko untuk melakukannya secara anonim. Kami tetap membantu, Dik. Tapi dengan cara yang tidak akan mengungkapkan dari mana uangnya dan untuk apa sisa uang kami yang lain digunakan, jelas Raden. Kami memilih menjadi antagonis untuk sementara waktu, agar klinik ini bisa berdiri. Agar suatu hari nanti, tidak hanya keluarga kita yang terbantu, tetapi juga puluhan, bahkan ratusan keluarga lain yang orang tuanya buta karena katarak tapi tak punya biaya. Aldi menangis terisak. Dia baru benar-benar memahami betapa beratnya pengorbanan kakak dan iparnya. Mereka bukan tidak berbakti. Mereka sedang berbakti dengan cara yang berbeda, dengan skala yang lebih luas, namun konsekuensinya adalah menanggung beban moral yang sangat berat, dikucilkan dan dibenci oleh orang-orang terdekat. Klinik itu, untuk siapa saja? Tanya Aldi setelah tenang. Untuk siapa saja yang tidak mampu. Termasuk. Raden berhenti sejenak. Emosinya terdorong, termasuk Nenek Sumiati, teman baik ibu kita yang janda itu. Yang selama setahun ini ibu sering menangis karena kasihan melihatnya hampir buta. Tapi kita tidak bisa bantu. Nenek Sum itulah salah satu pasien pertama yang akan kami operasi gratis begitu klinik resmi buka. Seketika, segala sesuatu menjadi jelas bagi Aldi. Inilah bentuk bakti yang sebenarnya. Bukan sekadar memberi uang tunai yang bisa habis untuk kebutuhan sesaat, tetapi memberikan sebuah cahaya yang akan mengubah hidup seseorang selamanya. Mereka memilih untuk membahagiakan banyak orang tua, meski terlebih dahulu harus menyakiti hati orang tua mereka sendiri. Aku ingin membantu. Aku janji tidak akan bocorkan rahasia ini sampai kalian mengizinkan. Tapi izinkan aku jadi relawan. Aku mau lihat kliniknya. Aku mau bantu-bantu. Pinta Aldi dengan mata penuh tekad. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Raden dan Sari merasa sebuah beban berat sedikit terangkat. Satu orang sudah mengerti. Satu orang sudah memilih berdiri di sisi mereka. Kebenaran, meski baru terbuka untuk satu hati, telah memberikan sebuah kekuatan dan harapan baru bahwa suatu hari nanti, badai prasangka ini akan berlalu,
Dan cahaya dari klinik itu akan menerangi tidak hanya mata para pasien, tetapi juga hati keluarga mereka yang telah lama gelap oleh kesalahpahaman. Setelah perjuangan panjang yang melelahkan, surat izin operasional dari Dinas Kesehatan akhirnya tiba. Kertas itu, yang dibawa Pak Eko dengan wajah berseri-seri, terasa lebih berharga daripada emas bagi Raden dan Sari. Tanggal peresmian pun ditetapkan. Ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu sekaligus momen yang paling mereka takuti. Karena pada hari itu, semua rahasia akan terbongkar. Dengan hati yang berdebar-debar, Raden dan Sari mengirimkan undangan resmi kepada seluruh keluarga besar Wijaya. Undangannya sederhana, hanya menyebutkan, dengan segala kerendahan hati, kami mengundang Bapak Ibu Saudara I untuk menghadiri acara syukuran dan pembukaan sebuah fasilitas sosial yang kami kelola. Tempat, Jalan Kesehatan nomor 10, Desa Karanganyar. Mereka sengaja tidak mencantumkan detail apapun. Khawatir keluarga akan menolak datang jika tahu ini adalah proyek mereka. Hari H pun tiba. Cuaca cerah. Bangunan klinik berwarna putih hijau yang sederhana namun bersih terlihat semakin cantik dengan hiasan bunga melati dan pita. Di halaman, telah berkumpul para tamu undangan lain, Pak Eko dan tim relawannya, beberapa pejabat desa dan kecamatan yang mendukung, perwakilan dari yayasan donor, dan yang paling mengharukan, puluhan calon pasien beserta keluarga mereka. Nenek-nenek dan kakek-kakek dengan berbagai kondisi mata, duduk di kursi yang disediakan dengan penuh harap. Suasana haru sudah terasa sejak pagi. Keluarga besar Wijaya datang dengan mobil sewaan. Ekspresi mereka masih menunjukkan kecurigaan dan keengganan. Bapak dan Ibu Wijaya tampak lebih tua dari usia mereka. Wajahnya muram. Mereka berpikir ini mungkin acara syukuran kecil untuk bisnis sampingan Raden, dan mereka datang lebih karena kewajiban dan sedikit harapan terselip untuk melihat kondisi anak mereka. Saat mereka turun dari mobil dan melihat kerumunan orang, terutama wajah-wajah tua yang tak asing dari kampung mereka sendiri, kebingungan mulai muncul. Ini acara apa? Kenapa banyak orang tua dari sini? Gumam Bapak Wijaya. Acara dimulai dengan sambutan dari kepala desa. Lalu, Pak Eko naik ke podium mikrofon sederhana. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya hormati, hari ini adalah hari yang bersejarah. Hari di mana sebuah impian lama, yaitu hadirnya layanan kesehatan mata gratis untuk warga kita yang kurang mampu, akhirnya terwujud. Klinik ini tidak akan mungkin berdiri tanpa ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan luar biasa dari dua orang muda yang sangat istimewa. Raden dan Sari yang berdiri di samping panggung saling berpegangan tangan. Napas mereka tersengal. Mereka, lanjut Pak Eko, selama 2 tahun terakhir, telah mengumpulkan dana, menyisihkan hampir seluruh penghasilan mereka, bekerja sama dengan kita, untuk membeli alat, merenovasi tempat ini, dan yang terpenting, membiayai operasi-operasi mata gratis. Suara Pak Eko mulai terharu, dan mereka melakukannya dalam diam. Mereka memilih untuk tidak menyombongkan diri. Bahkan rela menanggung beban dicap sebagai anak yang tidak baik oleh orang-orang terdekatnya, demi menjaga kemurnian niat dan kelancaran proyek kemanusiaan ini. Suasana hening. Keluarga Wijaya saling pandang, tidak mengerti. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan mereka. Pasangan suami istri, penggagas dan penyandang dana utama, Klinik Mata Cahaya Hati. Bapak Raden Wijaya dan Ibu Sari Wijaya. Seketika, semua tepuk tangan bergemuruh, terutama dari para calon pasien dan keluarganya. Raden dan Sari, dengan mata berkaca-kaca, naik ke podium. Mereka membungkuk hormat ke arah semua tamu. Di tengah kerumunan keluarga, Bapak dan Ibu Wijaya bagaikan terkena petir. Wajah mereka pucat. Mulut mereka terbuka. 2 tahun. Selama 2 tahun anak mereka dicaci, difitnah, dianggap pelit dan durhaka. Ternyata uang mereka digunakan untuk ini? Untuk membangun klinik? Untuk membantu orang-orang ini? Sebelum mereka bisa memproses informasi itu, seorang nenek kurus berjalan tertatih-tatih mendekati panggung. Ibu Wijaya mengenalinya. Itu adalah Nenek Sumiati, teman akrabnya sejak muda, seorang janda miskin yang matanya semakin rabun dan menjadi sumber keprihatinannya selama ini. Nenek Sumiati memegang tangan Sari yang turun dari panggung.
Terima kasih, Nak Sari. Terima kasih, Dokter Raden. Suara Nenek Sumiati bergetar. Tanpa kalian, aku pasti sudah buta total. Sudah 3 kali aku datang berobat ke sini sebelum resmi dibuka. Mataku sudah jauh lebih cerah. Aku sudah bisa menjahit lagi. Bisa lihat wajah cucu-cucuku dengan jelas. Kalian adalah malaikat penyelamatku. Mendengar testimoni itu, melihat kehangatan antara Nenek Sumiati dengan menantunya, Ibu Wijaya tidak kuasa lagi. Air matanya yang selama ini tertahan oleh kekecewaan dan sakit hati, kini meledak menjadi tangisan yang dalam. Dia tidak menangis karena sedih. Dia menangis karena malu yang teramat sangat, karena salah paham yang begitu kelam, dan karena terharu melihat kebaikan hati anak dan menantunya yang begitu besar. Bapak Wijaya memeluk bahu istrinya. Tangannya gemetar, matanya juga basah. Seluruh keluarga besar Wijaya terdiam, diliputi keheningan yang penuh penyesalan dan kekaguman. Mereka datang dengan prasangka, dan kini dihadapkan pada sebuah kebenaran yang begitu mulia sehingga membuat semua tuduhan mereka hancur berantakan. Setelah upacara pemotongan pita dan peninjauan klinik, para tamu undangan dan pasien mulai berpamitan. Suasana di halaman klinik perlahan sepi, menyisakan keluarga besar Wijaya, Raden, Sari, Aldi, dan Pak Eko. Suasana berat dan haru masih menggantung di udara. Angin sore berembus pelan, seolah membawa serta sisa-sisa kesalahpahaman yang lama tertimbun. Bapak Wijaya adalah yang pertama bergerak. Dengan langkah berat, dia berjalan mendekati Raden dan Sari yang sedang membereskan beberapa kursi. Wajahnya penuh dengan lorong-lorong keriput yang semakin dalam oleh beban hidup. Namun kini ada cahaya lain di matanya. Cahaya penyesalan yang tulus. Dia berhenti di depan anak sulungnya. Tangannya yang kasar dan berurat, tangan seorang tukang kayu, terangkat perlahan. Bukan untuk memukul atau menunjuk, tetapi untuk memegang bahu Raden. Genggamannya erat, penuh emosi. "Maafkan Bapak, Nak." Suara Bapak Wijaya pecah, serak oleh tangis yang ditahannya. "Bapak salah. Bapak terlalu buta." Dia menarik napas tersengal. "Kami hanya melihat apa yang tidak kalian berikan, tanpa pernah bertanya atau mencoba melihat apa yang sebenarnya kalian lakukan. Kami mengira kalian lupa daratan. Ternyata kalian justru sedang mengingat kewajiban yang lebih besar. Maafkan Bapak dan Ibumu." Raden, yang selama 2 tahun membangun tembok kokoh untuk menahan rasa sakit, merasa tembok itu runtuh seketika. Air matanya yang selama ini ditahan di ruang-ruang paling dalam hatinya, akhirnya meluber. Dia memeluk bapaknya erat-erat, seperti anak kecil yang baru saja ditemukan setelah lama tersesat. "Tidak, Bapak, tidak usah minta maaf. Kami yang harus minta maaf, karena telah membuat Bapak dan Ibu sakit hati, khawatir karena telah memilih diam." Sementara itu, Ibu Wijaya sudah berada di depan Sari. Wanita yang selama ini menjadi sumber gosip paling pahit di telinga Sari itu, kini menatapnya dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Pandangan seorang ibu yang melihat sesuatu yang sangat berharga. "Ibu, malu sekali padamu, Nak Sari," bisik Ibu Wijaya sambil menarik Sari ke dalam pelukannya. Pelukan itu hangat, berbeda dengan tatapan dingin dari seberang pagar setiap pagi. "Ibu tega membencimu, menjelek-jelekanmu pada tetangga. Bahkan dalam hati ibu sering menyayangkan pernikahan Raden denganmu. Ibu pikir kamu yang menjauhkannya dari kami. Ternyata kamu justru malaikat bagi banyak orang. Malaikat bagi teman ibu sendiri. Kamu dan Raden melakukan apa yang tidak terpikirkan oleh kami. Maafkan ibu, Nak. Maafkan kebodohan dan kekerdilan hati ibu." Sari pun menangis di pelukan ibu mertuanya. Tangis itu melepas semua kepedihan. Semua saat-saat dia harus berpura-pura kuat di depan Raden. Semua bisikan di pasar yang pernah menyakitinya. "Ibu, jangan bilang begitu. Kami hanya melakukan yang kami bisa. Kami sangat mencintai ibu dan bapak. Kami tidak pernah bermaksud menyakiti." Di sekeliling mereka, anggota keluarga yang lain, paman, bibi, sepupu, semuanya terdiam. Ada yang menunduk malu. Ada yang ikut mengusap air mata. Seorang bibi yang paling vokal mengecam mereka dulu, mendekat dan memegang lengan Sari.
Dik, Bibi minta maaf. Bibi yang sudah menyebarkan omongan tidak baik. Ternyata kalian adalah mutiara keluarga kita yang selama ini tersembunyi. Aldi, yang menyaksikan rekonsiliasi itu, tersenyum di antara tangisnya. Dia merasa lega. Akhirnya, kebenaran yang dia simpan beberapa hari terakhir telah membebaskan kakaknya dari beban yang tak terkira. Pak Eko, dari kejauhan, mengangguk dengan puas. Dia tahu, ini adalah penutup yang sempurna untuk babak pengorbanan diam-diam itu. Kini, klinik tidak hanya akan diterangi oleh cahaya alat-alat medis, tetapi juga oleh cahaya restu dan dukungan dari keluarga yang kini telah memahami. Keluarga itu akhirnya pulang bersama-sama ke rumah orang tua Raden. Kali ini, tidak ada kesunyian yang mengiris. Yang ada adalah percakapan yang tertunda 2 tahun. Raden dan Sari menceritakan detail perjuangan mereka, tentang bagaimana mereka mengumpulkan uang, tentang kendala izin, tentang harapan mereka untuk klinik ini. Malam itu, rumah yang dulu dipenuhi awan kelam, kini dipenuhi cahaya kehangatan baru. Cahaya dari pengertian yang lahir dari penyesalan yang tulus dan maaf yang diberikan dengan sepenuh hati. Mereka belajar bahwa terkadang, sebelum cahaya bisa menerangi dunia, ia harus terlebih dahulu menembus kabut tebal prasangka di dalam keluarga sendiri. Esok harinya, perubahan sudah terasa. Pagi-pagi, Ibu Wijaya sudah datang ke kontrakan Raden dan Sari, bukan dengan tatapan sedih, tetapi dengan rantang penuh makanan, sayur lodeh, telur balado, dan sambal terasi buatannya. Ini untuk kalian. Biar tidak masak dulu. Kalian pasti capek setelah acara kemarin. Ujarnya dengan senyum yang tulus. Itulah awal dari sebuah transformasi hubungan yang indah. Klinik, Cahaya Hati, yang awalnya adalah proyek rahasia Raden dan Sari, perlahan berubah menjadi proyek kebanggaan keluarga besar Wijaya. Semangat gotong royong yang sempat hilang, kini kembali dengan format yang baru dan lebih bermakna. Adik-adik Raden menjadi relawan tetap di akhir pekan. Dinda, yang sekarang penuh semangat, bertugas mendata pasien dan menemani mereka menunggu dengan membacakan cerita atau sekadar mengobrol. Aldi, dengan energinya, membantu pekerjaan kasar seperti membersihkan lingkungan klinik, mengatur parkir, atau membeli perlengkapan. Bahkan adik lelaki Raden yang lain, Rudi, yang kuliah di jurusan teknik, menawarkan diri untuk memperbaiki apapun yang rusak di klinik. Bapak Wijaya, dengan pengalamannya sebagai tukang kayu, mengambil alih perawatan furnitur klinik. Dia membuat rak-rak baru untuk obat, memperbaiki pintu yang kurang sempurna, dan bahkan membuatkan papan nama kecil yang lebih permanen. Setiap kali ada pasien yang memujinya, dia hanya tersenyum malu dan berkata, "Ini hanya bantuan kecil. Yang besar itu anak-anak saya." Ibu Wijaya dan beberapa bibi menjadi tim dapur umum, tak resmi. Setiap akhir pekan, mereka bergantian membuatkan teh hangat, bubur, atau kue sederhana untuk para pasien yang datang dari jauh. Interaksi Ibu Wijaya dengan Nenek Sumiati dan teman-teman lamanya kini penuh cerita tawa, bukan lagi cerita air mata keprihatinan. Yang paling mengharukan adalah ketika Raden dan Sari akhirnya bisa memberikan sejumlah uang kepada orang tuanya dengan terbuka, dari sisa gaji mereka yang sekarang tidak sepenuhnya habis untuk klinik, karena sudah ada bantuan dana dari yayasan dan donatur lain. Namun, respons orang tuanya justru di luar dugaan. Bapak Wijaya menolak dengan lembut, mendorong lembaran uang itu kembali ke tangan Raden. "Simpan, Nak, untuk perluasan klinik. Atau untuk tabungan kalian sendiri, buat persiapan punya momongan nanti. Bapak dan Ibu sekarang senang sekali. Melihat kalian bahagia dan bisa berbuat baik seperti ini, itu sudah lebih dari cukup. Rezeki Bapak juga sudah mulai lancar sejak banyak yang tahu Bapak punya anak-anak hebat." Ibu Wijaya menambahkan, "Iya, betul. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan yang kami rasakan sekarang. Dulu kami miskin hati karena punya prasangka. Sekarang kami kaya hati karena punya anak dan menantu yang memberi cahaya, bukan hanya untuk kami, tapi untuk banyak orang." Klinik itu pun berkembang menjadi lebih dari sekadar tempat pengobatan. Ia menjadi pusat silaturahmi baru bagi warga, sekaligus bukti nyata bahwa sebuah kesalahpahaman, ketika diatasi dengan kebaikan yang konsisten dan kesabaran, bisa berubah menjadi sumber kekuatan yang menyatukan.
Keluarga yang dulu terpecah belah oleh omongan dan prasangka, kini bersatu padu oleh sebuah misi mulia. Mereka belajar bahwa berbakti bisa dalam banyak bentuk, dan bentuk yang paling membahagiakan adalah ketika semua anggota keluarga bisa berkontribusi sesuai kemampuan mereka untuk kebaikan yang lebih luas. Bahu-membahu, mereka tidak hanya memulihkan penglihatan para pasien, tetapi juga memulihkan penglihatan mereka sendiri akan arti keluarga, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Kisah tentang pengorbanan diam-diam Raden dan Sari, serta rekonsiliasi dramatis keluarga Wijaya, perlahan menyebar bagai angin sepau-sepau. Awalnya dari mulut ke mulut di desa, lalu dibagikan oleh para pasien yang merasa terbantu. Seorang jurnalis lokal yang kebetulan mendengar cerita ini datang dan mewawancarai mereka. Artikel yang terbit di media daring daerah pun viral, menyentuh hati banyak netizen. Dampaknya luar biasa. Berkah berdatangan dari arah yang tak terduga. Pertama, datang dari dunia kesehatan. Seorang dokter spesialis mata senior di kota besar, yang terinspirasi oleh kisah mereka, menawarkan diri untuk menjadi konsultan dan secara rutin datang sebulan sekali untuk operasi-operasi yang lebih kompleks, dengan biaya yang sangat ringan. Sebuah perusahaan alat kesehatan menyumbangkan satu set alat pemeriksaan mata yang lebih modern. Bantuan dana pun mengalir dari berbagai yayasan sosial dan individu-individu baik hati yang tergerak setelah membaca kisah mereka. Klinik Cahaya Hati, yang awalnya hanya bisa menangani pasien terbatas, kini memiliki kapasitas dan fasilitas yang jauh lebih baik. Kedua, dampak pada kehidupan pribadi Raden dan Sari. Atasan Raden di perusahaan, setelah mengetahui kegiatan sosialnya, justru memberinya apresiasi dan peluang promosi karena dianggap memiliki integritas dan kepedulian sosial yang tinggi. Lingkungan sosial mereka berubah drastis. Tetangga di perumahan yang dulu mungkin mendengar gosip burung tentang pasangan pelit, kini melihat mereka dengan hormat. Bahkan, pemilik rumah kontrakan mereka memotong biaya sewa sebagai bentuk dukungan. Ketiga, dan yang paling penting, pemulihan hubungan keluarga yang sempurna. Kini, telepon dari kampung bukan lagi sumber kecemasan, melainkan sumber sukacita. Ibu Wijaya sering menelepon untuk bercerita tentang perkembangan klinik atau sekadar menanyakan kabar. Setiap akhir pekan, keluarga besar Wijaya memiliki acara wajib bersama di klinik. Hubungan itu menjadi lebih dalam dan otentik, karena dibangun di atas fondasi pengertian, rasa hormat, dan kebanggaan yang tulus. Suatu sore, di klinik yang sudah diperluas, Raden dan Sari duduk beristirahat sambil melihat keluar jendela. Mereka memandang Bapak Wijaya yang sedang asyik memperbaiki kursi roda donor, Ibu Wijaya yang menyuapi seorang nenek pasien dengan bubur, serta adik-adik mereka yang sibuk melayani pendaftaran. "Sar," bisik Raden sambil memegang tangan istrinya. "Dulu, aku membayangkan kebahagiaan itu adalah ketika kita akhirnya bisa bilang ke keluarga, 'Lihat, ini yang kami lakukan.' Tapi ternyata, kebahagiaan yang sebenarnya justru datang setelahnya. Bukan pada saat pengakuan, tapi pada saat kita melihat orang-orang yang kita cintai ternyata bisa mengerti, mendukung, dan bahkan turut merasakan kebahagiaan yang sama dengan kita." Sari tersenyum, matanya berbinar. "Iya, Rat, aku belajar sesuatu. Terkadang kita harus melalui terowongan gelap yang bernama salah paham, dengan sangat sabar. Kita tidak boleh menyalakan api kemarahan di terowongan itu, karena asapnya akan membuat kita sesak. Kita harus terus berjalan dengan membawa lilin kecil kepercayaan kita sendiri. Pada waktunya, ujung terowongan itu akan tiba, dan cahaya di sana akan jauh lebih terang karena kita sudah terbiasa dengan gelap." Mereka menyadari bahwa segala pengorbanan, air mata, dan sakit hati yang mereka tanggung tidak sia-sia. Itu semua adalah pupuk yang membuat pohon kebaikan mereka sekarang tumbuh subur dan berbuah lebat, tidak hanya bagi mereka, tetapi bagi seluruh orang di sekitar mereka. Mereka tidak lagi sekadar Raden dan Sari yang dulu dicap durhaka. Mereka kini adalah keluarga Wijaya, pengelola klinik Cahaya Hati. Sebuah identitas yang penuh makna, dibangun dari reruntuhan prasangka dan diikat oleh benang-benang kesabaran dan cinta kasih yang kokoh. Episode penutup. Adegan kembali ke rumah kontrakan Raden dan Sari yang sama. Namun,
Suasana di dalam dan di luarnya sudah bagai langit dan bumi. Rumah itu masih sederhana, tetapi terasa sangat hangat dan hidup. Di dinding yang dulu kosong, kini ada foto-foto keluarga besar Wijaya di klinik, dan piagam penghargaan dari desa. Pagi ini, tidak ada tatapan pedih dari seberang pagar. Sebaliknya, Ibu Wijaya justru datang dengan membawakannya sarapan. Ini lontong sayur. Masih anget. Ibu masak banyak, buat kalian dan mungkin bisa dibagi ke tetangga sebelah yang juga baik itu. Katanya dengan riang sebelum pulang ke rumahnya yang letaknya tidak jauh. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyewa rumah satu kompleks agar bisa lebih dekat. Di dalam rumah, Raden baru saja selesai sholat subuh. Sajadahnya masih terbentang. Dia duduk bersila di atasnya. Tidak langsung bangun. Matanya terpejam. Hatinya penuh syukur. Sari datang, duduk di sampingnya dengan tenang, menunggu suaminya selesai bermunafas. Setelah beberapa saat, Raden membuka mata dan menatap Sari. "Terima kasih, Sar," ucapnya. Suaranya berbisik namun jelas. "Terima kasih sudah mau bersamaku melewati badai prasangka itu. Terima kasih sudah tetap kuat ketika aku hampir menyerah. Terima kasih untuk setiap senyumanmu yang menenangkan, untuk setiap pelukanmu yang memberi kekuatan." Sari tersenyum, matanya juga berkaca-kaca. Namun kali ini adalah air mata kebahagiaan. "Kita kuat karena kita bersama, Rat. Dan karena kita percaya. Kita yakin bahwa setiap langkah ikhlas, meski harus ditempuh dalam kesunyian dan disalahpahami, pasti ada cahayanya di ujung perjalanan. Di ujung sajadah ini, di ujung doa-doa kita yang tak putus-putusnya." Mereka duduk berdua dalam keheningan yang damai, disinari cahaya matahari pagi yang mulai masuk menerangi ruang keluarga kecil mereka. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dengan luka, diwarnai oleh pengorbanan diam, dan mencapai puncaknya dengan rekonsiliasi dan berkah yang melimpah. Kamera perlahan menjauh dari mereka, bergeser ke dinding di belakang tempat Raden sholat. Di sana, tergantung sebuah plang kayu kecil dengan ukiran sederhana. Tulisan di plang itu adalah kata-kata yang mereka sepakati bersama satu malam setelah semua kebenaran terungkap, sebagai prinsip hidup rumah tangga mereka ke depan. "Rumah tangga kami dibangun dengan iman, ditempa dengan ujian, diberkati dengan kesabaran." Lalu, kamera bergerak keluar jendela, menyoroti jalanan perumahan yang mulai ramai. Terlihat Ibu Wijaya menyapa tetangga dengan cerah, anak-anak berlarian, dan di kejauhan, plang, klinik mata cahaya hati, berdiri tegak. Kisah Raden dan Sari mungkin telah mencapai babak akhir yang indah, tetapi karya mereka, cahaya yang mereka nyalakan, akan terus hidup dan menerangi banyak hati, jauh melampaui dinding klinik dan pagar rumah mereka. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang terlihat adalah kebenaran. Di balik sebuah tindakan yang disalahpahami, bisa jadi tersimpan niat tulus yang menunggu waktu yang tepat untuk bersinar. Keluarga adalah tempat kita belajar sabar, baik dalam memberi maupun dalam memahami. Dan cahaya kebaikan, sekecil apapun, jika dinyalakan dengan ketulusan dan keteguhan hati, pada akhirnya akan mampu menembus kabut prasangka yang paling pekat sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.